Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Apa kabarnya? Balik lagi di kajian online. Hari ini kita mendapatkan informasi terkait persiapan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, di mana Panglima TNI Bapak Agus Subianto mengecek secara langsung kesiapan batalion yang khusus dipersiapkan oleh TNI untuk menjalani program atau misi kemanusiaan ke Gaza. Ya teman-teman, kita hari ini bakal sama-sama tampilkan ini videonya dan juga kita lengkapi dengan press release-nya. Di sini teman-teman, press release-nya kita ambil dari kompas.com di artikel yang berjudul Panglima TNI cek Batalion Kesehatan Kostrad yang disiapkan berangkat ke Gaza. Kita bakal cek teman-teman. Dilansir dari kompas.com, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau kesiapan Batalion Kesehatan Yonkes 1 Komando Cadangan Strategis TNI AD Kostrad pada Jumat tanggal 7 Juni 2024. Kunjungan Panglima Agus dalam rangka pengecekan Satgas Brigade Komposit yang disiapkan untuk membantu korban konflik di jalur Gaza, Palestina. Dalam kesempatan itu, siaran pusat penerangan Puspen TNI pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024 petang menulis Agus meninjau kesiapan rumah sakit lapangan, Rumkit Lab, dan berkesempatan menerima paparan tentang kesiapan Yonkes 1 Kostrad, Rumkit Lab Pasukan Marinir, dan Rumkit Lab Yonkes Detasmen Markas Besar TNI AU. Agus juga menekankan dua hal kepada jajaran Yonkes 1 Kostrad. Pertama, perlengkapan, perorangan, dan senjata agar disiapkan yang terbaru. Kedua, seluruh personel yang nanti diberangkatkan harus memiliki kualifikasi dan profesionalitas sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, kata Agus dikutip dari siaran pers Dinas Penerangan TNI AD Minggu tanggal 9 Juni 2024. Agus mengatakan kedua hal tersebut mutlak dipenuhi guna menjamin keberhasilan misi kemanusiaan yang akan dilaksanakan. Teman-teman, di sini saya ingin menggarisbawahi ada dua persyaratan khusus bagi para prajurit TNI kita yang akan dikirimkan. Yang pertama adalah terkait prasarana dan juga persenjataan. Di sini Panglima TNI meminta Bapak Agus menekankan dua hal kepada jajarannya. Yang pertama ada perlengkapan, perorangan, dan senjata agar disiapkan yang paling terbaru. Jadi memang perlengkapan gear yang akan digunakan oleh para TNI kita untuk menjalani misi kemanusiaan ke Gaza ini adalah yang paling canggih, yang paling terbaru, dan yang memang yang paling terbaik. Jadi ini teman-teman sudah TNI kita adalah TNI elitnya, dikirim dengan persenjataan elitnya. Jadi ini memang saya sangat respect sekali dengan Bapak Panglima kita, Bapak Agus, yang sangat memperhatikan terkait kesiapan pengiriman pasukan bantuan pasukan perdamaian kita ke Gaza. Dan yang kedua, di sini para TNI kita juga harus mempunyai kualifikasi dan profesionalitas sesuai tugas atau tanggung jawabnya masing-masing. Jadi yang dikirim itu multi talent. Di sini tidak hanya dia bisa bertempur di garis depan, tapi juga bisa melakukan misi-misi kemanusiaan. Contoh misalnya ada yang bisa menggunakan di bidang medis, ada yang misalnya juga keahliannya di bidang elektrik atau di bidang-bidang apa yang tentu keahlian-keahlian ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh rakyat Gaza yang saat ini tengah diterpa banyak kesulitan. Jadi tidak hanya perang yang menjadi ancaman bagi rakyat Gaza, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti makan, seperti kebutuhan elektrik, listrik, seperti hal-hal yang lain, hal yang basic yang juga harus dipenuhi. Jadi memang teman-teman, ini Bapak Agus tidak hanya melihat dari kemampuan tempur, tapi juga profesionalitas TNI kita yang dikirim ke sana juga harus mempunyai nilai tambah agar bisa lebih bermanfaat untuk rakyat Gaza. Selanjutnya di sini sebelumnya Panglima TNI juga menyampaikan kesiapan pasukannya untuk ditempatkan sebagai pasukan perdamaian dunia di jalur Gaza jika telah mendapatkan restu atau izin Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hal ini disampaikan Agus saat menggelar rapat dengan dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 6 Juni 2024 kemarin. Agus mengatakan akan menyiapkan brigade komposit terbaik yang terdiri dari Batalion Support, Batalion Kesehatan, Batalion Zeni,
batalion perbekalan. Lalu untuk perawatan, langsung di lokasi konflik, TNI akan menyiapkan 2 kapal rumah sakit sekaligus, yakni KRI Dr. Rajiman Buidioninga 992 dan KRI Dr. Suharto 990. KRI Dr. Rajiman diawaki oleh 163 personel dan memiliki fasilitas hingga 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan menampung 40 pasien dan mengangkut 500 prajurit atau personel. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Kata Agus, TNI juga menyiapkan rumah sakit pusat TNI AD, RSPAD Gatot Subroto, dan rumah sakit Pangsar Sudirman, Kementerian Pertahanan apabila pasien dari Gaza dapat dibawa ke Indonesia. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat didapuk sebagai pembicara pada pertemuan International Institute for Strategic Studies IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada Sabtu tanggal 1 Juni 2024 lalu. Ya teman-teman, barusan kita juga telah menyimak ini videonya, yaitu yang menampilkan ketika Panglima TNI Bapak Agus ini mengecek kesiapan dari pasukannya. Kita juga telah dilengkapi dengan press release yang menerangkan terkait informasi yang lebih rinci terkait kita juga telah menyimak informasinya secara lengkap dari artikel di kompas.com. Tentu kita berharap teman-teman pengiriman pasukan perdamaian ini, pengiriman pasukan kesehatan ini dan juga bantuan ke Gaza bisa dijalankan dengan aman, dengan lancar dan bisa kembali lagi dengan selamat. Ya, ini memang teman-teman adalah sebuah misi yang paling besar. Saya sebut ini misi paling besar bagi TNI kita sepanjang sejarah, di mana bukan saja pengiriman pasukan bantuan. Di sini TNI juga merangkap menjadi tenaga medis, mengirimkan juga di sini mengirimkan bantuan logistik. Jadi sudah lengkap. Pasukan perdamaian iya, pasukan tenaga medis iya, bantuannya sudah lengkap. Dan di sini informasinya juga para TNI kita akan mengangkut 14 kendaraan taktis yang beratnya itu masing-masing 8 ton. Saya tidak tahu apa saja tipe-tipenya, apa mungkin itu tank atau tank medium atau kendaraan taktis seperti apa. Yang jelas beratnya itu 8 ton. Jadi mungkin ini kendaraan medium untuk operasional untuk mendukung operasional TNI kita. Ya teman-teman, sekali lagi mohon doanya untuk para pasukan kita yang akan dikirim ke Gaza. Lebih baik kita doakan daripada kita nyinyir, karena agak miris juga nih teman-teman kalau misalnya saya baca di kolom komentar masih saja banyak rekan-rekan ya teman-teman yang masih mendiskreditkan, yang bahkan menganggap sebelah mata pengiriman pasukan bantuan Indonesia, pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Walaupun yang dikirim hanya 650 dan mungkin posisinya masih sebagai pasukan perdamaian, tapi ini patut kita apresiasi, patut kita dukung. Kalau misalnya kita lihat negara-negara besar lain, malah mereka nggak ada yang berani satupun mengirimkan satu personel prajuritnya ke Gaza. Tapi kita ya teman-teman, negara Indonesia yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari Gaza, kita malah lebih mendukung, malah lebih respect, kita malah lebih perhatian, kita malah lebih memperhatikan Gaza daripada negara-negara Timur Tengah itu sendiri. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus update perkembangan terbaru pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza. Karena itu tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.